Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahfi Utama, SPDI, mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 525211585. Saat ini saya mengajar di kelas 9 SMP Dewi Sartika dengan materi peduli sesama dengan berkurban. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Masih semangat? Baik. Semangat pagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik, para siswa sekalian, hari ini berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran yang kita sukai. Pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Ya baik, tentunya sebelum kita mengawali kegiatan ini, kita berdoa. Dimohon kepada Fadil untuk memimpin doa di depan. Ya, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keperluan. Berdoa bersama-sama, mulai. Silakan kembali. Alhamdulillah, dengan doa, insya Allah mudahkan pelajaran ini, kalian mudahkan dalam memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Sebelumnya, Bapak ingin melihat kesiapan kalian terkait dengan pakaian dan seragamnya. Sudah pada rapi? Apakah di bawah meja masih ada sampah? Alhamdulillah ya, kelas ini, kelas 9 ini adalah kelas yang paling bersih. Selanjutnya Bapak akan mengabsen, mengecek keadaan siswa kelas 9. Apakah di sini semuanya hadir?
terkait dengan sejarah. Sejarah adanya syariat kurban sebenarnya itu sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam yang dilakukan oleh kedua putranya yang bernama siapa? Habil dan Qabil. Secara ibadah kurban ini kembali dipertegas dengan syariat yang lebih detail pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan nama putranya adalah Nabi siapa? Baik, sebelum nanti kita pembagian kelompok, Bapak ingin mengecek kembali apakah ini masih semangat semuanya? Nah, untuk kalian lebih fokus nanti ketika pengerjaan dan tugas yang akan Bapak berikan, Bapak ingin menguji konsentrasi kalian melalui tayangan video. Silakan perhatikan terlebih dahulu. SPG-nya itu adalah menebak warna. Sekali lagi, yang kalian tebak itu adalah warnanya, bukan tulisannya. Baik, siap? Siap dimulai? Nanti ketika tulisannya muncul, kalian sebutkan warnanya. Ya, sebutkan. Sekarang kalian sebutkan secara cepat. Nah, sekali lagi. Ya, baik, anak-anak semuanya. Karena kalian sudah semangat, maka kalian sudah siap mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Tugasnya itu Bapak akan memberikan tugas yang berbentuk self PD, yang mana tugas tersebut sudah ada pada buku paket yang kalian punya. Coba dicek, coba dilihat buku paketnya. Dibuka halamannya. Yang berikutnya Bapak akan bagi tugas untuk kelompok 1 untuk mengerjakan aktivitas 3 yang ada di buku. Sudah ada? Untuk aktivitas untuk kelompok 2 mengerjakan aktivitas 2. Mari buka buku paketnya. Ya, sudah ketemu? Ya, baik. Berikutnya untuk kelompok 3 buka buku paketnya untuk kalian mengerjakan pada aktivitas 6.
Silakan pada kelompok 2 untuk menyampaikan presentasinya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum masuk ke presentasi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fahri Al-Fadil. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan kerja peserta didik, lembar kerja peserta didik yang baru saja kami kerjakan. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu. Hasil diskusi kami yaitu tentang hikmah dari segi sosial. Hikmah dari segi sosial, penyembelihan hewan mengajarkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Daging hasil sembelihan dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan kerabat sehingga mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menumbuhkan rasa syukur dan empati kita karena orang yang mampu berbagi rezekinya dengan membutuhkan tradisi ini juga mengajarkan bahwa kekayaan bukan untuk dinikmati untuk diri sendiri, tetapi harus membawa manfaat bagi orang lain. Mungkin cukup. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi? Ini ada yang bertanya. Yang bertanya? Ya baik, silakan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, persilakan untuk maju ke depan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban yang tadi sudah kami buat dan sudah kami cari di sini. Maka dibaca dulu pertanyaannya. Ya. Pertama, masih dengan kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 orang, diskusikan dengan teman sebangkumu apabila menghadapi kejadian berikut. Kalian senang memelihara ayam, tetapi kalian tidak suka mengonsumsi daging ayam. Sepulang sekolah, kalian melihat ayam peliharaan tertabrak kendaraan bermotor dan keadaan ayam tersebut masih hidup. Apa yang sebaiknya kalian lakukan? Nah, jawabannya, jika ayam yang kita pelihara tertabrak dan terluka parah, kita harus berusaha menolongnya. Bila tidak bisa disembuhkan, sebaiknya disembelih dengan cara yang sesuai syariat agar tidak menderita. Meskipun kita tidak memakan daging ayam, kita bisa memberikannya kepada orang lain. Hal ini menunjukkan kepedulian dan kasih sayang terhadap makhluk hidup sebagaimana diajarkan dalam Islam. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya? Menanggapi? Ya. Ya, silakan diri di tempat. Beda ayamnya masih hidup. Kalau ayamnya udah mati gimana? Sebaiknya dibuang karena itu sudah bangke, sudah menjadi bangke. Ada yang lain? Ya. Dari kelompok ini, kelompok 1. Ya, baik, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita refleksikan
pembelajaran hari ini terkait dengan kurban. Nah, Bapak sudah menampilkan, dan pada buku paket yang ada yang kalian punya, silakan dibuka. Dari cerita tersebut ada beberapa tokoh, namun Bapak ingin menanyakan satu tokoh saja. Apa hikmah teladan yang dapat kamu ambil? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Insya. Nilai-nilai teladan dari cerita tersebut ada keikhlasan dalam beribadah, pengorbanan demi kebaikan, tidak terlalu cinta dunia dan harta, menyesali kesalahan dan memperbaikinya, kebaikan akan dikenang dan dibalas oleh Allah SWT. Baik, anak-anak sekalian, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ibadah kurban itu mengajarkan tentang ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan yang sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil. Sebelum kita tutup, Bapak minta Saudara Wahyu untuk maju ke depan untuk memimpin doa setelah belajar. Sebelum kita keluar atau sudah kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah diri bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.